Halo Besti, selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang lagi rebahan gak tahu mau ngapain, mending kita nonton rangkum film ya guys ya. Hari ini Mimin akan nge-review film Escape Room 2. Dalam film ini menayangkan next level dari game sebelumnya, yaitu Escape Room 1. Intinya game ini dirancang agar para pemainnya metong semua. Memang doyan banget ya jutawan ini bikin ide-ide gila. Dalam film ini tidak ada satupun adegan yang garing. Semua adegan terlihat menarik dan tentu saja membuat jantung yang nonton dak dikduk set. Namun sebelum Mimin ceritain lebih jauh lagi seperti biasa, bagi yang belum silahkan ditekan tombol subscribe ya Besti, agar gak ketinggalan rangkum film menarik berikutnya. Nah, di sini memperlihatkan ada seorang wanita yang bernama Sonya yang sedang sedikit dilanda ragu dan takut untuk masuk ke ruang kerja suaminya. Dikarenakan suaminya adalah pencipta dari game maut dan gila ini, dan ia adalah seorang pemimpin dari Minos. Karena suaminya sedang mengerjakan deadline, namun Sonya bersikeras untuk mengatakan cinta tak selamanya indah bang, pokoknya adik minta pisah. Suaminya meminta waktu 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sembari itu Sonya berenang. Dan terlihat di jendela suaminya sedang memperhatikannya. Dan gadis kecil ini adalah anak mereka berdua. Ia bernama Claire. Ia adalah seseorang yang sangat jenius. Di sisi lain, Sonya yang sudah selesai berenang, ia akan mandi. Sonya menyadari bahwa ia sudah masuk ke dalam game mematikan suaminya. Namun sudah terlambat, kemudian ia harus memecahkan teka-teki agar dapat keluar dari sana. Hingga pada akhirnya Sonya berhasil menemukan petunjuknya. Suhu yang semakin ekstrim membuatnya kesulitan untuk keluar dari sana, dan kulitnya pun semakin melepuh. Hingga di detik terakhir suhunya semakin ekstrim hingga membuatnya meregang nyawa. Ini merupakan kejadian pada tahun 2003 silam. Dan beberapa tahun kemudian Claire pun sudah tumbuh dewasa. Ia yang mendesain setiap ruangan mematikan. Namun sayangnya ia harus dikurung oleh ayahnya selama bertahun-tahun, sehingga membuat Claire amat sangat marah. Kemudian di sisi lain Zoe dan Ben sedang bersiap-siap untuk pergi ke New York dalam upaya menghentikan perbuatan keji dari Minos. Ben membujuk Zoe untuk mengurungkan niatnya, namun Zoe bersikeras akan tetap ke New York. Tiba-tiba saja ia melihat bayangan ibunya yang sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat, sehingga membuat Zoe mengurungkan niatnya untuk naik pesawat. Dan setelah berbincang beberapa saat dengan Ben, mereka memutuskan untuk pergi ke penginapan dan melanjutkan perjalanannya esok hari. Dan di saat Ben sedang ingin tidur, ia pun mendengar suara aneh dari luar. Ben segera memeriksanya dan tiba-tiba saja hal aneh terjadi. Dan ternyata hal itu hanyalah mimpi buruknya. Zoe pun segera menenangkan Ben. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya ke New York. Setelah mereka sampai di depan gedung, yang Zoe yakini bahwa itu adalah tempatnya. Kemudian Zoe dan Ben berusaha masuk ke dalam. Dan tiba-tiba saja muncul seorang pria yang berpura-pura ingin menolong mereka. Namun ternyata pria tersebut mencuri kalung milik Zoe. Ben dan Zoe pun segera mengejar pria tersebut. Dan bim salah bim Zoe dan Ben pun terjebak di dalam kereta sehingga pencuri itu pun berhasil lolos. Kemudian setelah itu Ben dan Zoe pun mendengar suara yang aneh, dan setelah itu mereka pun berusaha memeriksanya. Dan ternyata gerbong mereka terpisah dan mereka berusaha menghentikan kereta tersebut. Namun upaya yang dilakukan gagal. Dan ternyata gerbong mereka menabrak pembatas sehingga membuat keenam penumpang di sana terpental dan tubuh mereka terasa seperti ayam yang habis dipenyetin. Setelah meminta bantuan, mereka baru menyadari bahwa mereka sedang berada di stasiun yang terbengkalai. Kemudian Ben pun menyadari bahwa semua ini adalah ulah dari Minos. Setelah mendengar ucapan Ben, semuanya terlihat histeris. Karena ternyata mereka semua pernah memainkan game mematikan dari Minos sebelumnya.
dan mereka adalah salah satu yang berhasil selamat dari game yang dibuat oleh Minos. Dan tema dalam game kali ini adalah Tournament of Champions. Kemudian tiba-tiba saja terdengar suara aneh lagi. Itu merupakan aliran listrik yang bertegangan tinggi. Sehingga mereka pun segera bergegas untuk mencari petunjuk. Mereka menemukannya tas yang berisi beberapa petunjuk. Theo segera mengambil gagang pintu dikarenakan gagang yang bersifat konduktor, ia pun tersetrum. Kemudian ia menggunakan ikat pinggangnya. Setelah pintunya terbuka, mereka melihat sejenis slot yang harus diisi dengan token. Zoe dan Ben memecahkan teka-teki untuk menemukan token. Mereka harus menarik gantungan sesuai huruf yang sedang mereka butuhkan. Sehingga mereka pun menggunakan lapisan karet agar tidak tersetrum. Setelah itu Zoe berhasil menemukan token yang pertama. Dan mereka pun saling bekerja sama untuk menemukan token yang lainnya. Namun semakin banyak gantungan yang ditarik, semakin tinggi arus listrik dalam gerbong tersebut. Seperti memakan buah si malakama. Sehingga membuat mereka kesulitan untuk mencari petunjuk yang lainnya. Namun, Theo nekat untuk mencari petunjuk tersebut. Ia pun menemukannya, namun naasnya Theo tersetrum dan ia pun tewas seketika. Mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa melainkan melanjutkan untuk mencari petunjuk berikutnya. Setelah seluruh token terkumpul, akhirnya pintu ke ruang berikutnya pun terbuka. Setelah mereka berhasil keluar dari gerbong yang dipenuhi oleh arus listrik, mereka pun berhenti sejenak sembari saling memperkenalkan diri mereka masing-masing dan menjelaskan masing-masing ruangan yang pernah mereka lalui dalam game Minos. Dan Zoe pun ingin mengaitkan setiap ruangan berikutnya. Namun menurut Rachel, hal tersebut justru dapat membahayakan mereka semua. Dikarenakan waktu terus berjalan, Rachel pun mengajak mereka semua untuk melanjutkan game tersebut. Pada ruang berikutnya terlihat sebuah brankas yang terbuka. Mereka yakin tidak mungkin semudah itu untuk keluar dari ruangan tersebut. Dan ternyata benar, Brianna tidak sengaja menginjak lantai yang dapat memicu laser menyala. Kemudian Rachel dan Nathan berusaha membantu Brianna untuk keluar dari laser tersebut. Dan kemudian muncul peringatan bahwa dalam 10 menit ke depan, seluruh ruangan tersebut akan dipenuhi oleh laser. Mereka pun bergegas memecahkan teka-tekinya. Nathan berhasil menemukan sebuah kunci. Kemudian Zoe mengambilnya untuk ia cocokkan dengan kotak di sana. Sementara itu yang lainnya pun berusaha menemukan petunjuk yang lainnya. Dan waktu yang tersisa hanya tinggal sedikit. Di samping itu Nathan menemukan sejenis mesin ATM sehingga mereka harus berusaha menemukan kode PIN yang cocok. Brianna dan Rachel juga menemukan sebuah koper yang berisi sebuah petunjuk baru. Sama halnya dengan Zoe, ia berhasil membuka salah satu kotak di sana. Setelah dibuka, loker tersebut mengeluarkan berlian yang sangat tajam. Zoe yang terluka karena berlian tersebut baru menyadari bahwa darahnya dapat ia kaitkan dengan kertas kosong dalam koper tersebut. Namun di saat Rachel menginjak meja pun laser menyala. Dan setelah itu Zoe mengoleskan darahnya pada kertas kosong yang diberikan oleh Rachel tadi. Dan muncul kode yang dapat mereka gunakan sebagai PIN. Dan dalam mesin ATM tersebut keluar struk yang mengaitkan tentang petunjuk dengan jam yang baru saja muncul. Mereka harus menentukan koordinat lantai yang tidak memicu laser. Dan di saat mereka sedang berusaha berpikir sembari menerka-nerka, Nathan pun memiliki sebuah rencana yang dapat dikatakan sangat nekat. Ia mengambil beberapa permen untuk ia tandai sebagai lantai yang aman. Sejauh ini Nathan berhasil. Namun semua orang sangat khawatir. Di samping itu Brianna menemukan brankas kecil harus dibuka, sehingga mereka harus mencari 3 angka kombinasi. Dikarenakan waktu yang dimiliki tidak banyak lagi, Nathan pun nekat untuk menginjak lantai berikutnya. Ben dan yang lainnya meminta Nathan untuk menghentikan langkahnya sembari menunggu mereka mendapatkan petunjuk yang baru, sebelum ia membahayakan semua orang yang ada di sana. Namun Nathan mengatakan mungkin saja tidak sempat lagi karena terlalu banyak angka dalam petunjuk yang mereka cari. Dan Nathan pun terus melanjutkan niatnya. Namun naas ternyata lantai berikutnya yang ia injak ternyata salah dan laser pun menyala. Nathan pun langsung terbentur dan pingsan, namun kakinya masih menginjak lantai jebakan tersebut. Sehingga Brianna dan Rachel pun berusaha menarik Nathan agar lasernya hilang.
Dan Brianna pun berusaha memutar-mutar berangkas dan ternyata ia menemukan petunjuk berupa grafik transparan. Zoe pun memiliki ide ia akan memandu teman-temannya untuk melewati lantai yang aman. Rachel meletakkan permen untuk menandainya. Namun dalam waktu 8 detik lagi seluruh laser akan menyala, sehingga Zoe pun harus berlari secepat mungkin. Dan mereka pun berhasil melewati ruangan tersebut dengan selamat. Namun Ben yang merasa geram dengan sikap egois dari Nathan pun berusaha memarahinya. Namun Zoe berusaha menenangkan Ben. Dan setelah itu tiba-tiba saja ruangan tersebut akan runtuh, sehingga mereka harus bergegas untuk keluar dari sana. Dan mereka pun memasuki labirin unik lainnya dengan tema pantai. Brianna menemukan sebuah kamera dan terdapat tulisan di sana. Dan itu adalah sebuah petunjuk. Dan petunjuk berikutnya adalah untuk mencari sebuah jangkar. Di saat mereka melangkah untuk mencari jangkar, mereka tidak menyadari bahwa ada yang aneh dengan pasir yang ada di sana. Rachel pun mengetahui fungsi dari jangkar yang akan mereka cari. Dan setelah itu mereka bekerja sama untuk mencari jangkar tersebut. Dan lagi-lagi Brianna menemukan petunjuk lainnya. Kemudian Ben berusaha menghubungkan alat tersebut dengan benda yang lainnya. Dan Nathan pun berusaha menggunakan alat tersebut untuk mencari jangkar. Di saat mereka sedang berjalan, Zoe melihat ada manekin yang memberikan sebuah isyarat. Namun ia harus bergegas untuk mengambil sekop agar dapat menggali pasir. Dan akhirnya mereka menemukan jangkarnya. Mereka pun berusaha menariknya namun tersangkut. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar suara yang aneh. Dan ternyata pasir tersebut berusaha menenggelamkan mereka. Namun Rachel tidak berhasil lari. Dan mereka pun tidak dapat menarik Rachel sehingga ia pun terhisap ke dalam pasir. Sehingga membuat yang lainnya histeris dan Nathan memutuskan untuk menolong Rachel. Dan akhirnya Rachel muncul ke permukaan setelah ditolong oleh Nathan. Zoe dan yang lainnya berusaha menarik Rachel dengan menggunakan tali. Namun Nathan tidak dapat tertolong karena tiba-tiba saja talinya terputus. Dan semua yang ada di sana akan tenggelam sehingga mereka harus segera bergegas mencari jalan keluar dari sana. Ketika mereka sudah berhasil masuk ke sebuah bilik, mereka harus mencari petunjuk yang lainnya. Di saat Zoe menekan sebuah saklar, tiba-tiba saja muncul tangga pada mercusuar. Zoe pun berusaha menaiki tangga tersebut untuk mencari petunjuk yang lainnya. Ada sebuah teka-teki yang baru ditemukan oleh Zoe melalui sebuah teropong, sehingga mereka semua masing-masing sedang berusaha mengaitkan petunjuk satu sama lainnya. Ben tiba-tiba menyadari sesuatu bahwa pada manekin tersebut terdapat sebuah petunjuk. Untung saja Ben berhasil mengambilnya. Sebelum manekin tersebut tenggelam ke dalam pasir, kunci tersebut ternyata berhasil membuka pintu kulkas yang sebelumnya tertutup. Namun ternyata Zoe menemukan jalan keluar yang lainnya. Namun Brianna berusaha keras bahwa itu bukanlah jalan keluarnya, sehingga yang percayanya hanyalah Ben dan Rachel saja. Meskipun Ben berusaha membujuk Brianna, namun Brianna tetap dengan keyakinannya. Dan di saat Brianna sudah berubah pikiran, ia sudah terlambat karena semuanya benda yang ada di sana akan tenggelam. Dan akhirnya Brianna masuk ke dalam pintu kulkas, sedangkan Ben segera menyusul Zoe dan Rachel. Namun tiba-tiba saja perlahan tangganya menghilang, sehingga membuat Ben terjatuh dan ia tenggelam bersama dengan tempat yang ada di sana. Sehingga membuat Zoe sedih dan ia merasa bersalah karena sudah menyeret Ben ke dalam game mematikan itu kembali. Namun Rachel membujuk Zoe untuk masuk ke ruang berikutnya dikarenakan tempat tersebut akan segera lenyap. Ketika mereka sudah memasuki ruang berikutnya, Rachel merasa di sana aman karena tidak ada petunjuk apa-apa. Namun Zoe masih dengan kesedihan dan penyesalannya terhadap Ben. Namun Rachel berusaha menenangkan Zoe dengan mengatakan bahwa semua itu bukanlah salah Zoe, melainkan kesalahan dari Minos. Dan Rachel menceritakan jenis game keji yang Minos berikan kepadanya, dikarenakan ia terlahir dengan kelainan pada syarafnya yang membuat tidak dapat merasakan sensasi sakit, sehingga Minos merancang teka-teki bagi para penggila rasa sakit. Dan setelah menenangkan Zoe, Rachel pun mengajak Zoe untuk segera keluar dari sana. Rachel sangat bersemangat untuk menaiki tangga. Ia sangat senang karena mereka berhasil keluar. Namun tiba-tiba saja hal aneh terjadi. Brianna yang terlebih dahulu sudah tiba di sana mengatakan bahwa Minos telah mengeset waktu untuk mengeluarkan cairan asam yang dapat membakar semuanya. Sehingga mereka harus bergegas memecahkan teka-teki berikutnya. Dan waktu yang tersisa tidak banyak sebelum cairan asam disemprotkan kembali. Brianna memanjat ke atas dan ia mendapatkan sebuah kunci untuk membuka pintu toko kelontong. Namun tidak sepenuhnya terbuka dan cairan asam pun kembali disemprotkan. Hujan asam pun berhenti sehingga mereka berusaha menemukan petunjuk yang lainnya. Rachel memahami petunjuk dari teka-teki tersebut.
Ia mengatakan bahwa air asam tersebut harus ditampung, dan mereka pun harus mencari tempat yang dapat menampung dan tentu saja yang tidak akan meleleh. Setelah meletakkan wadah penampung tersebut, mereka segera berlari untuk berlindung di bawah kanopi. Dan sesaat setelah itu hujan asam pun kembali turun. Setelah berhenti hujannya, mereka pun segera mengambil air tampungan tersebut untuk melelehkan rantai dan gembok. Setelah berhasil, Rachel segera mengangkat telepon yang berdering. Zoe berusaha mengaitkan petunjuk tersebut dengan taksi, namun ia belum menemukan petunjuk apapun. Namun hujan asam akan segera turun. Rachel melemparkan payung pada Zoe agar ia dapat berlindung. Sesaat setelah itu Zoe pun menemukan petunjuknya. Setelah berhasil dipecahkan teka-tekinya, pintu taksi pun terbuka dan Zoe segera masuk ke dalam. Brianna dan Rachel pun segera menyusul Zoe pada saat hujan yang berhenti. Namun tiba-tiba saja pintu taksinya tertutup dan tidak dapat dibuka, sehingga menyebabkan Rachel dan Brianna memutuskan untuk menyerah dan tidak akan membiarkan Minos puas dengan mengikuti setiap teka-teki dari mereka. Zoe berteriak histeris untuk tidak menyerah dan tiba-tiba saja jok mobil yang Zoe duduki terbuka dan ia terjatuh, sedangkan Brianna dan Rachel sudah hangus terbakar oleh hujan asam. Tim Minos tiba-tiba saja menemukan kejanggalan pada transisi ruangan pada game kali ini, sehingga teknisi di sana melaporkan pada ketua Minos. Dan ketua Minos tetap meminta apapun yang terjadi, permainan tetap akan dilanjutkan. Dan ia tahu siapa dalam di balik semua ini. Di sisi lain, Zoe yang baru saja siuman tiba-tiba saja ia disambut oleh dua orang di sana. Dan mereka adalah Claire dan rekannya. Claire sengaja membajak permainan kali ini dikarenakan ia ingin menggiring Zoe untuk datang padanya untuk membantunya keluar dari ruangan tersebut. Karena Claire yakin hanya Zoe yang mampu memecahkan teka-teki yang dibuat oleh ayahnya. Zoe baru saja menyadari bahwa game kali ini mengisahkan tentang Claire dan ibunya. Dan seketika Zoe marah setelah mengetahui bahwa Claire yang merancang setiap ruangan dalam game mematikan ini. Claire mengatakan ia tidak punya pilihan lain dikarenakan ia dikurung oleh ayahnya selama bertahun-tahun di sana. Dan Claire menunjukkan bukti bahwa ia telah berhasil menyelamatkan Ben dan sekarang Ben masih hidup. Namun tiba-tiba saja anak buah Minos menemukan persembunyiannya Ben dan membawa Ben untuk masuk ke ruang game lagi. Sehingga Claire mengatakan jika ingin Ben selamat maka Zoe harus segera mengeluarkan Claire dari sana dikarenakan semua kendali game ada dalam ruang kerja ayahnya. Di sisi lain, Ben sudah terlihat kewalahan di dalam ruangan yang sangat panas, sehingga Zoe pun segera bergegas untuk memecahkan teka-teki untuk membantu Claire keluar dari ruangan tersebut. Namun, jika telat pola dalam teka-teki itu akan berubah, sehingga harus berpikir dari awal lagi. Dengan demikian, Zoe memiliki ide untuk mengubah sudut pandangnya. Untuk kode yang pertama Zoe sebutkan ternyata gagal. Namun setelah dianalisa pada kedua kalinya dan ternyata berhasil dan Claire pun segera keluar. Namun tiba-tiba saja partnernya tertembak oleh ayahnya Claire. Tentu saja ayahnya sangat marah pada Claire atas perbuatannya. Dia saat sedang memarahi Claire, cowok cool itu langsung menembak ayahnya Claire. Dan Claire berhasil mengurung ayahnya dalam ruangan tersebut. Claire dan Zoe pun langsung menuju ke ruang kerja ayahnya untuk mematikan akses dalam game tersebut. Dan akhirnya berhasil. Claire mengatakan bahwa setelah Zoe dan Ben berhasil selamat dari game yang mereka buat, para klien mereka meminta lebih, yaitu membuat sebuah game dari para juara. Claire memberikan kunci mobil agar Zoe segera pergi dari sana dan menyelamatkan Ben. Sedangkan Claire juga sudah menelpon polisi untuk mengurus para anak buah Minos. Zoe pun berterima kasih dan segera pergi dari sana. Dan di sisi lain para polisi sedang menangkap anggota Minos dan Zoe pun tiba di sana untuk menyusul Ben. Ben mengatakan setelah ia terjatuh, ada seorang pria yang memberikan kalungnya Zoe. Zoe mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Di sisi lain di kediaman Claire dan ayahnya terlihat bahwa mereka sedang berbincang. Claire mengatakan ayahnya selama ini telah mencuri idenya dan mengambil semua pujiannya. Bahkan Claire rela membunuh ibunya demi membuktikan pada ayahnya bahwa ia memihak pada ayahnya. Namun balasan yang diberikan oleh ayahnya menurut Claire tidak adil. Bahkan ia dikurung selama bertahun-tahun, sehingga membuat Claire marah dan merencanakan semua ini. Dan Claire pun melakukan pembersihan pada hari ini. Tamat. Mimin akhiri dulu perjumpaan kita pada kali ini ya. Jangan lupa bagi yang belum silahkan di subscribe, like, komen, serta share video ini ya. Terima kasih bagi yang sudah mampir. See you next time.